Oke, selamat datang kembali di pembelajaran matematika kelas 11. Minggu lalu kita sudah tes dan Mister apresiasi kejujuran kalian. Di server mengatakan kalian itu jujur. Itu menurut Mister yang lebih bagus ya. Nilai itu bodo amat lah. Mister juga minta maaf sebelumnya karena apa? Di option sebenarnya ada kekeliruan ya. Setelah Mister kerjakan kembali, Mister ternyata salah menghitung. Bayangkan 180 dikurang 45 deh. Kemudian nanti ditambah 15. Nanti mungkin ada ketemu jawaban seperti ini. Jadi hasilnya saya bikin 120 derajat. Dan di sini udah benar-benar salah ya, karena ini apa? Ini 135 tambah 15. Ini harusnya 150 derajat, bukan 120. Dan satu lagi, ketika kalian ujian, Mister udah cek, ternyata ada yang lupa kirim. Di server memberitahukan kalau kalian ikut ujian, tetapi data kalian tidak dikirimkan ya. Mister sudah putuskan, saya akan membuat formatnya dalam bentuk esai ya. Tunjukkan prosesnya ya. Sekarang kita akan jawab nomor 1. Mister nggak perlu panjang lebar lagi. Ini kita mau ubah ke sin atau cos. Yang pada intinya kamu boleh aja sih pergi ke sin, pergi ke cos. Yang ini ya maksud Mister. Kamu bisa pilih untuk menyelesaikan penyelesaiannya, tetapi mana yang lebih gampang? Kalau Mister, bentuklah mereka ke dalam sinus. Maksudnya apa? Jadi kita sederhanakan dulu, atau di modul yang pernah Mister kirim, manipulasi cos 0 1 ya. Ada yang bilang 1 ini sinus berapa ya, supaya hasilnya 1 90. Tetapi tunggu dulu nak, ada akar 2 di sini. Nanti kalau kamu terusin, misal akar 2 sinus dari 3x kurang 15 derajat. 1 tadi berapa? Sinus 90 derajat. Nah, ada nggak bentuknya seperti ini? Padahal di sini masih ada koefisien. Padahal di sini 1. Di sini akar 2. Maka ada baiknya kita buat lebih sederhana lagi. Itu namanya manipulasi di dalam matematika. Oke, supaya di sini 1. Ya ingat ya, nggak hanya yang seperti ini nak, misalnya 150 tambah K360. Jadi kita bagi mereka 3. Bukan hanya di sini aja, ini juga. Oke. Maka ini dibagi akar 2. Kan 1. Maka sisanya sinus dari 3x kurang 15 derajat sama dengan 1 per akar 2. Jadi yang dibagi ruas kiri dan ruas kanan. Tapi dalam rasional ada yang namanya dikali akar sekawan ya, untuk merasionalkan. Maka hasilnya di ini adalah akar 2 kali akar 2 2 ya, 1 kali akar 2 ya akar 2 gitu ya. Tapi bisa juga begini, setengah akar 2. Pasti kalian ada yang sampai di sini, pasti itu. Maka ini adalah bentuk yang paling sederhana untuk saat ini. Nah, tadi targetnya adalah membentuk ke dalam sinus. Sinus berapakah yang hasilnya setengah akar 2? Yaitu sinus 45 derajat. Oke, yang ini tetap sin 3x kurang 15 derajat. Inilah yang nanti berlaku jadi x, inilah yang berlaku jadi alfa. Untuk mencari x kan seperti ini. X sama dengan alfa tambah k dikali 360 derajat. Nah, saya akan berikan warna yang berbeda. Untuk x kan ini 3x kurang 15 sama dengan alfanya berapa? 45 derajat tambah k dikali 360 derajat. Jadi seperti ini ya. Untuk yang kuadran kedua, di sini kita menemukan x sama dengan 180 derajat kurang alfa tambah k dikali 360 derajat. Maka untuk x-nya tetap 3x kurang 15 derajat sama dengan buka kurung 180 derajat dikurang alfa berapa? 45 derajat. Tutup kurung tambah k dikali 360 derajat. Supaya ini hilang maka kita plus 15. Kalau yang kita tahu dia pindah ruas, minus menjadi positif. Maka di sini menjadi 3x sama dengan 45 derajat tambah k dikali 360 derajat pindah ruas plus 15 derajat. Kalau misalnya kalian bingung mana yang mau dijumlahkan, bukan 360-nya nak, karena 360-nya ini masih ada faktor pengali dengan k. Maka 15 ini dengan 45, 60 derajat tambah k dikali 360 derajat. Maka inilah baru dibagi 3.
Ya, seperti itu. Ini sisanya X 20 derajat tambah K dikali 360 derajat. Nanti kalian cari hasilnya, tinggal tentukan aja himpunan penyelesaiannya ya. Oke. Kemudian untuk bagian ini kita sederhanakan lagi. 3X kurang 15 derajat. 180 kurang 45. Disinilah nanti bagian kesalahan Mister. Ini adalah hasilnya 135 derajat tambah K dikali 360 derajat. Jadi pelan-pelan menyederhanakan. 3X sama dengan pindah ruas. Yang tadinya minus menjadi positif. 360 derajat tambah 15 derajat. Maka 3X sama dengan 135 tambah 15. Ini yang 150 derajat. Tambah K dikali 360 derajat. Masing-masing dibagi 3 seperti ini. Maka ini X sama dengan 50 derajat tambah K dikali 120 derajat. Kalian bisa cari himpunan penyelesaiannya. Yang pastinya sebelumnya target Mister adalah jawabannya adalah B. Tapi ini yang tadi saya bilang 120. Jadi 120 dibagi 3 itu 40. Makanya nanti dimulai 40. Padahal sebenarnya 50 ya. Harusnya itu 20, 50. Oke, sekarang kita akan kerjakan di bagian sini ya. Ini adalah salah satu identitas trigonometri yang pernah kita pelajari di kelas 10. Ya, gampang banget. Saya bolak-balikin sih sama aja. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ya sama ya. Ini juga saya tinggal dibalikin aja posisinya. Selama itu tidak mempengaruhi hasil. Nah, ini apa sih? Ini Mister nggak bikin konsep baru. Nah, ini konsepnya di sini supaya kamu nggak menghafal maksud Mister ya. Ini kan kalau diturunin sin kuadrat X ya ini pindah ruas. Yang tadinya positif menjadi kurang. Kemudian yang cos kuadrat X ya pindah ruas ya. 1 di sini tetap. Yang ini yang pindah positif menjadi minus. Masalah pindah ruas misalnya nih sin X tambah 4 misalnya sama dengan 2P misalnya. Kita mau bikin 4, maka yang pindah ruas 2P. Yang ini pindah ya. Kurang sin X. Nah, terserah nak mau ini sin kuadrat X. Kalau kamu masih bingung, ya tetap nak misalnya 4 2P kurang berapa? Sin kuadrat X. Ini adalah satu kesatuan. Oke, kita lanjut. Maka himpunan penyelesaian persamaan dari yang ini. Kalau saya berikan begini petunjuk, maka kamu disuruh untuk substitusi sebenarnya ya nak. Substitusi mana yang kamu gunakan di antara kedua ini? Sebenarnya yang ini ya. Karena dia mengandung cos kuadrat X, bukan sin X. Jangan kamu bikin nanti sin X, kamu ganti dengan ini. Tidak, ini ada sin kuadrat X. Ya, identitas mereka berbeda. Maka cos kuadrat X. Tapi ingat ada minus. Nah, saya bikin minus di sini, buka kurung. Nah, substitusi cos kuadrat X-nya menjadi 1 dikurang sin kuadrat X. Tutup kurung. Dikurang 5 sinus X plus 5 sama dengan 0. Nah, di sini ada min 1. Kemudian ini dikali maka positif sin kuadrat X kurang 5 sin X tambah 5 sama dengan 0. Kita ubah posisinya ya. Sini sin kuadrat X ada kurang 1 kurang 5 sin X plus 5. Kalau mau lebih sederhana lagi, ini min 1 ada 5 ya. Utang kita min 1, punya kita ada 5. Bukan ini ya, bukan yang ini yang kamu buat. Karena apa? Min 5 ini ada faktor pengali dari sin X. Jadi jangan salah. Maka yang koefisien dengan koefisien. Jadi saya pisahkan dulu mereka ke kanan gitu ya. Yang ini min 5 sin X. Min 1 dengan 5. Utang kita min 1. Terus kita punya 5, berarti ya kita kasih aja 1 gitu ya. Sisa punya kita 4. Tapi positif sama dengan 0. Nah, kemudian masih ingat yang bentuk kuadrat? Kalau misalnya ada sesuatu, misalnya sesuatu itu B. Maka misalnya sin X. Nah, untuk mengetahui sin kuadrat X bagaimana dong? Nah, saya jelasin simpel aja ya. Kalau misalnya B sama dengan sin X, maka kalau misalnya ditanya B kuadrat sama dengan apa kalau gitu? Berarti sin X kali sin X. Kenapa? Karena B kuadrat sama dengan B dikali B. Betul ya?
kita tinggal substitusi B-nya adalah sin X, B juga sin X. Nah, kalau di dalam trigonometri yang seperti ini, maka sin kuadrat X gitu ya. Kalau misalnya contoh deh, untuk sinus kuadrat X dikali sin X, ini kan pangkat 1, maka ini sin pangkat 3X. Dijumlahkan ya. Kalau misalnya sin kuadrat X dikali sin pangkat 10 deh, 10X, maka ini sin pangkat 12X. Oke. Misal lagi, sin pangkat 10X per sinus dari 7X. Ini pembagian, ingat pangkat kalau dibagi dikurang ya hasilnya. Maka sin 70 kurang 7, 3, maka hasilnya sin pangkat 3X. Bisa ya untuk pembagian-pembagian seperti ini. Oke, jadi mungkin kalian masih ada yang lemah di bagian situ. Maka kalau tadi misalkan A gitu ya, A sama dengan sin X, maka yang ini pasti A kuadrat, betul ya? Kurang, ini 5A tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini pemfaktoran, dikali 4 dijumlahkan minus 5. Jadi cara yang pertama adalah gini, A, oke, sama dengan 0. Oke, apa yang bilangan dikali 4? Mungkin ada 1 kali 4, 2 kali 2, betul ya? Apalagi 4 kali 1, 2 kali 2, mungkin cuma itu sih. Kalau 2 dengan 2, mereka dijumlahkan, bukan min 5 ya. Itu bilangannya 1 dan 4. Nah, jika hasilnya adalah positif, tapi ketika dijumlahkan negatif, berarti bisa saya bilang begini deh, min dengan min. Karena min dikali min 4 ya. Untuk plusnya dijumlahkan, maksudnya kalau untuk dikali kalau untuk dikali dia min dengan min positif ya, 4. Kalau dia dijumlahkan negatif-negatif, berarti semakin banyak utangnya ya, ditambahin. Oke, berarti apa? Negatif 1, negatif 4, berarti di sini kurang 1, kurang 4. Ya udah, faktornya adalah A sama dengan 1 atau A sama dengan 4. Nah, A tadi apa? Sin X. Sin X sama dengan 1 atau sin X sama dengan 4. Ada nggak sinus yang 4? Tidak ya, maka ini pasti tidak memenuhi. Maka ini yang memenuhi. Oke, sin X sama dengan 1. Oke, lihat aja langsung di option. Sin X sama dengan 1. Sinus berapa yang hasilnya 1? Gitu ya, sinus 90 derajat atau pi per 2. Oke, jawabannya nih. Oke, kenapa? Karena pi itu apa sih? Kalau di dalam lingkaran, pi itu 22 per 7 atau 3,14 gitu ya. Tapi kalau di dalam trigonometri, pi itu adalah 180 derajat. Kalau dia pi per 2 berarti 180 dibagi 2, makanya sama 90. Oke. Jadi ingat ya, pi itu 180 dalam trigonometri. Oke, kalian bisa pahami lagi ya. Sekarang kita lanjut nomor 3. Nah, di sini jika A plus B, maka cos A plus B dan cos A kurang B. Mungkin cara kalian begini, yang pertama, cara yang satu ya, cara satu. Cari dulu cos A plus B-nya, baru cos A kurang B-nya. Oke. Cari cos, nilai dari cos A plus B dan cos A kurang B. Nah, di sini dikasih ketahui bahwa A plus B itu pi per 3. Maka cos A plus B itu pi per 3 sama dengan, nah untuk cos apa? Ingat ya, cos sin, maka cos sin. Seperti itu. Ini pasti A, ini pasti B. Ini pasti A, ini pasti B. Plus ya, dibilang plus, berarti kalau untuk kosinus kebalikannya ya. Oke. Kemudian ada diketahui lagi cos A cos B. Maka ini 3 per 4 kurang sin A sin B. Cos pi per 3, pi itu tadi apa? 180 dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Maka cos 60 derajat sama dengan setengah. Mana yang mau kamu pindah ruas? Yang ini aja deh ya, jadi yang ke kiri. Berat supaya apa? Supaya dia positif. Oke, saya udah pindahin. Maka 3 per 4 tetap,
Berarti yang ini kita pindahin lagi menjadi kurang setengah. Maka ini ya berapa? 3/4 dikurang 2/4, menyamakan penyebut ya. 1/4 hasilnya untuk sin A sin B. Maka udah ketemu dong nanti cos A kurang cos B gitu ya. Memang apa cos A kurang cos B? Tetap konsepnya cos itu maksud mister ya. Dan sin sini A sini B, di sini A di sini B. Ini karena ini min, ini plus. Yang udah diketahui adalah cos A cos B. Apa tadi? 3/4. Untuk sin A sin B udah ada 1/4. Bisa ya? Oke, kan sama penyebutnya. Ya, langsung aja 4/4 sama dengan 1. Maka cos A kurang B sama dengan 1. Gitu ya. Maka setengah ditambah berapa cos A kurang cos B? 1. Setengah tambah 2/2, ini adalah 3/2. Hasilnya ini adalah 3/2. Berarti jawabannya di sini 3/2. B juga. Oke, seperti janji mister ada 2 cara ya. Ini cara yang pertama, kamu bisa perhatikan lagi. Oke, bagi yang suka cara kedua seperti ini. Saya mau menyelesaikan dulu cos A plus B nya ya. Tambah cos A kurang B. Ini kan rumus yang kita udah pelajari ya, cos A dan cos B. Oke, masih ingat ya. Jadi kalau untuk misalnya begini, cos A plus cos B. Kenapa saya bikin A kecil seperti ini? Karena ini kan udah beda ya. Untuk membedakan A plus B itu tidak sama dengan A kurang B ya. Jadi saya bikin simbolnya berbeda. Tapi kalau kamu mau dia simbol yang misalnya bukan A dan B, ya nggak apa-apa, misalnya P dan Q, ini sama-sama aja ya, cuma membedakan A plus B dan A kurang B gitu. Nah, masih ingat rumusnya ini cos P plus cos Q, 2 cos dari P tambah Q per 2. Oke, di sini cos dari P kurang Q per 2 ya, masih ingat ya. Berarti ini 2 cos. P nya di sini apa? Sebagai P ya. Ini sebagai Q. Maka P nya adalah A plus B. Nah, di sini A plus B. Tambah Q nya apa? A kurang B. Oke, jadi saya bikin kurung double begini. Udah paham ya maksudnya? Oke, untuk kosinus P nya apa tadi? A plus B kurang, buka kurung, Q nya A kurang B. Ini yang per 2. Oke, ini 2 cos dari A plus A, 2A gitu ya. Di sini B, ini min, B plus min B, maka habis ya, 2A bersisa. Oke, untuk kosinus ini A kurang A pasti habis, B kurang B, maka 2B. Ini per 2. Nah, ini per 2 nih. 2 cos 2A. Makanya sisa A. Ini cos jebret-jebret gitu ya maksudnya. Ini cos B. Cos A cos B udah diketahui kan? 2 dikali cos A cos B berapa tadi? 3/4. 3/4. Nah, ini tinggal. Ini kan jebret 1. Jebret 2. Maka hasilnya 3/2. Ya udah, tetap jawabannya B, sama kan? Nah gitu ya. Jadi kalau kalian nanti di esai punya jawaban ya, harus sesuai dengan apa yang kita pelajari ya. Saya nggak melarang kalian caranya bagaimana, tapi harus sesuai. Oke, itu untuk materi kita. Jadi tidak ada tugas yang dikumpulkan. Kalian selesaikan tugas-tugas yang belum dikumpulkan. Mungkin ada tugas dari guru lain yang bisa kalian selesaikan ya. Jadi bisa dibilang free time juga, terserah. Yang penting ini persiapan kalian lagi ya, supaya makin siap. Dan ingat, jangan lupa kirim, tekan tombol kirim deh. Oke, seperti itu ya, karena kita punya waktu. Satu lagi, kalian ujiannya di jam pelajaran. Untuk sesinya kita minggu depan, siapkan waktu kalian
Kalau misalnya ada yang tidak bisa ujian di waktu yang telah diberikan, lapor ke Mister supaya Mister bikin jadwal baru buat kalian yang tidak bisa. Oke? Paling lambat besok dilapor ya. Paling lambat besok dilapor, kalian sudah kirimkan siapa yang tidak bisa ujian di hari H, seperti itu. Kita akan ambil waktu yang pas ya. Oke, itu untuk hari ini. Thank you. Selamat bekerja, selamat belajar, tetap semangat. Goodbye.